minasan, balik lagi bersama aku Nefertari Lili di sini dan selamat datang juga di channel Anime OP. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Karena apapun yang kita miliki saat ini adalah hadiah terbaik yang kita dapatkan. Jadi jangan lupa untuk selalu bersyukur, oke? Guys, kita lanjut lagi ya, rangkuman episode One Piece-nya. Nah, kali ini kita sudah memasuki Arc Sky Island atau para fans One Piece biasanya menyebutnya dengan Arc Skype, yang merupakan kelanjutan dari Arc Alabasta. Oke deh, tapi sebelum masuk ke rangkuman episodenya, jangan lupa untuk like video ini dulu ya guys, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Dan tentunya biar aku tambah semangat lagi ngontennya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan yuk tonton videonya sampai selesai ya. Let's go! Kita mulai dari episode ke-144 ya guys, dimana pada episode yang memiliki judul Lock Menjadi Aneh, Raja Pemburu Harta Masira. Diawali dengan memperlihatkan kelompok bajak laut topi jerami yang melanjutkan perjalanannya. Namun siapa sangka guys, di tengah-tengah perjalanan mereka, tiba-tiba kelompok bajak laut topi jerami dikejutkan dengan adanya sebuah bongkahan kapal yang jatuh dari langit. Hingga pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk mencari sesuatu hal yang berharga di kapal tersebut. Menariknya guys, tak selang waktu lama setelah kapal itu jatuh dari langit, lockpost yang dibawa oleh Nami pun berubah haluan, di mana lockpost tersebut mengarah ke atas. Tentu saja hal ini pun membuat kelompok bajak laut topi jerami berpikir jika ada sebuah pulau di atas langit. Di momen ini juga, Robin kemudian menganalisa kapal yang jatuh tersebut, hingga pada akhirnya menemukan sebuah fakta bahwa kapal itu adalah milik bajak laut zaman dulu yang sudah berusia 200 tahun. Singkat cerita, pada episode 145 yang berjudul Monster Muncul, Jangan Sentuh Bajak Laut Shirohige, memperlihatkan momen di mana Luffy, Sanji, dan Zoro akhirnya berhasil kembali setelah menyelesaikan misi mereka untuk mencari sesuatu di bongkahan kapal yang hancur. Namun sayangnya mereka tidak bisa menemukan banyak barang-barang karena kapal tersebut telah dimakan oleh monster kura-kura. Singkat cerita, saat kelompok bajak laut topi jerami akan melanjutkan perjalanan mereka dan kabur dari kelompok bajak laut Masira, mereka dikejutkan dengan sebuah bayangan misterius yang sangat besar. Tetapi kejadian itu hanya berlangsung sekejap, hingga pada akhirnya mereka pun bisa melanjutkan kembali perjalanannya dan mencari cara untuk menuju ke Pulau Langit. Barulah pada episode ke-146 yang berjudul Berhentilah Bermimpi, Kota Penuh Hinaan Mocktown, memperlihatkan kedatangan kelompok bajak laut topi jerami di sebuah kota yang bernama Mocktown, di mana kota ini juga disebut sebagai kota impian. Nah, setelah tiba di kota Mocktown, kelompok bajak laut topi jerami pun segera bergegas untuk mencari informasi tentang keberadaan Pulau Langit. Hingga pada akhirnya mereka bertemu dengan seorang bajak laut yang bernama Bellamy. Namun rupanya Bellamy ingin menghabisi Luffy karena memiliki nilai bounty yang cukup besar. Bukan hanya itu saja guys, bahkan Bellamy sampai menghina tujuan Luffy untuk menemukan Pulau Langit, di mana Bellamy mengatakan bahwa orang yang percaya dengan adanya Pulau Langit hanyalah orang bodoh. Bahkan Bellamy pun sampai menghajar Luffy dan Zoro untuk membuat mereka sadar. Setelah itu pada episode ke-147 yang berjudul Bajak Laut Sejati, Pria yang Berbicara Tentang Mimpi, diawali dengan memperlihatkan Luffy dan Zoro yang sudah terluka parah setelah sebelumnya dihajar oleh Bellamy. Nah, menariknya guys, Luffy dan Zoro tidak membalas perbuatan Bellamy serta menepati janji Nami untuk tidak membuat masalah. Hingga pada akhirnya Nami pun membawa Luffy dan Zoro untuk segera pergi menuju ke kapal. Namun saat mereka pergi, ada seorang laki-laki yang mengatakan bahwa Pulau Langit itu memang benar-benar ada. Singkat cerita, kelompok bajak laut topi jerami pun akhirnya berkumpul kembali di kapal. Nah, di sini hanya Nico Robin saja yang berhasil mendapatkan informasi mengenai Pulau Langit. Bahkan Robin pun berhasil mendapatkan sebuah peta Pulau Langit. Sekaligus Robin mengetahui orang yang mempunyai informasi mengenai Pulau Langit. Kemudian pada episode 148 yang berjudul Keluarga Legendaris Nolan Si Pembohong, diawali dengan memperlihatkan tujuan dari kelompok bajak laut topi jerami untuk menemui seseorang yang mengetahui informasi tentang Pulau Langit, di mana tujuan kelompok bajak laut kali ini adalah menuju ke Pulau Jaya. Nah, setelah tiba di Pulau Jaya, kelompok bajak laut topi jerami bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Moonblade Cricket. Singkat cerita, dia pun menceritakan bahwa dulu leluhurnya telah berhasil menginjakan kakinya di Pulau Langit, di mana leluhurnya tersebut bernama Moonblade Nolan.
Oh iya guys, Cricket juga menjelaskan bahwa Mount Blenolan ini dulunya adalah seorang penjelajah yang mencari tumbuhan herbal untuk digunakan sebagai obat. Setelah itu pada episode 149 yang berjudul Perjuangan Menuju Awan Menangkap Southport, diawali dengan memperlihatkan kelompok bajak laut topi jerami yang tampak serius mendengarkan penjelasan dari Cricket tentang catatan-catatan yang ditulis oleh Nolan. Cricket juga menjelaskan bahwa untuk pergi ke Pulau Langit mereka pun harus pergi melewati Knop Upstream. Nah, Knop Upstream sendiri merupakan sebuah ledakan gelombang yang sangat besar di mana gelombang itu memiliki arus yang menuju ke atas, sehingga itulah satu-satunya cara untuk menuju ke Pulau Langit. Namun Cricket menegaskan sebelum pergi ke Pulau Langit, kelompok bajak laut topi jerami harus menemukan seekor burung yang bernama Southport. Nah, burung ini nantinya akan digunakan sebagai alat untuk menunjukkan arah. Barulah pada episode 150 yang berjudul Impian Tidak Menjadi Nyata, Bellamy versus Sayurama, diawali dengan memperlihatkan kedatangan Bellamy ke Pulau Jaya. Guys, rupanya Bellamy ini sedang mengincar emas yang dimiliki oleh Cricket. Di sisi lain, kelompok bajak laut topi jerami yang telah berhasil mendapatkan burung Southport sangat terkejut setelah kembali dan mengetahui bahwa Cricket telah dihajar oleh Bellamy. Tentu saja Luffy yang mengetahui hal ini pun sangat marah dan memutuskan untuk kembali ke kota Mocktown dan mencari Bellamy. Kemudian pada episode 151 yang berjudul Manusia 100 Juta, Kekuasaan Besar Pemerintah dan Bajak Laut Blackboard, diawali dengan memperlihatkan pertarungan Luffy melawan Bellamy. Nah, rupanya Bellamy adalah pengguna kekuatan buah iblis Bane Nomi, di mana dengan kekuatan ini Bellamy mampu mengubah bentuk tubuhnya seperti pegas. Pertarungan Luffy melawan Bellamy pun terjadi cukup singkat karena Luffy langsung berhasil mengalahkan Bellamy hanya dengan 1 kali pukulan. Di momen ini juga terungkap bahwa nilai bounty Luffy sudah naik dari 30 juta berry menjadi 100 juta berry. Barulah pada episode ke-152 yang berjudul Berlayar Menuju Langit, Menaiki Knop Upstream, memperlihatkan Luffy yang telah berhasil membawa emas milik Cricket yang sebelumnya telah dicuri oleh Bellamy. Nah, di momen ini guys, kelompok bajak laut topi jerami sudah siap untuk mencari keberadaan titik dari Knop Upstream. Namun secara tak terduga, Knop Upstream datang lebih cepat. Tentu saja hal ini membuat kelompok bajak laut topi jerami harus segera mendekat ke titik munculnya Knop Upstream. Di sisi lain, hal tak terduga pun muncul, di mana ada sekelompok bajak laut yang mengejar mereka, di mana bajak laut tersebut bernama Kurohige. Nah, Kurohige sendiri berniat untuk menangkap Luffy karena memiliki bounty yang cukup besar. Namun siapa sangka keberuntungan pun terjadi. Kelompok bajak laut topi jerami tepat berada di titik Knop Upstream dan langsung membuat kapal Going Merry terbang ke atas. Kemudian pada episode 153 yang berjudul Mengarungi White Sea, Kesatria Langit dan Gerbang di Awan, memperlihatkan kelompok bajak laut topi jerami yang akhirnya tiba di sebuah awan misterius yang katanya adalah Pulau Langit. Namun setelah tiba di sana, kelompok bajak laut topi jerami justru diserang oleh orang tak dikenal. Tetapi beruntung kelompok bajak laut topi jerami ditolong oleh seorang kesatria yang menunggangi Pegasus. Singkat cerita, rupanya kesatria itu bernama Gunfall yang merupakan penduduk asli Pulau Langit. Pada episode 154 yang berjudul Godline Skypiea, Malaikat di Pantai Awan, memperlihatkan kelompok bajak laut topi jerami yang sudah tiba di Pulau Langit setelah sebelumnya berhasil melewati gerbang Godline yang merupakan pintu masuk ke Pulau Langit. Nah, di sini mereka disambut oleh seorang wanita dan kakek tua. Nah, mereka berdua adalah Chonis dan Pagaya. Tepat di momen ini, mereka memberitahu segala hal yang ada di Pulau Langit, termasuk bagaimana Pulau Langit terbentuk. Ya, Chonis menjelaskan bahwa 90% Pulau Langit terbentuk dari dial. Nah, dial sendiri merupakan sebuah alat misterius yang terbuat dari sisa-sisa kerang tertentu yang memiliki kemampuan untuk menyimpan energi dan materi. Bahkan dial ini bisa dijadikan sebuah senjata ataupun kendaraan. Singkat cerita, pada episode 155 yang berjudul Tanah Suci Terlarang, Pulau di Mana Dewa Tinggal, diawali dengan memperlihatkan kelompok bajak laut topi jerami yang diperingatkan oleh Chonis agar tidak datang ke pulau yang berada di daerah sini. Nah, rupanya pulau terlarang itu adalah Upper Yard, di mana di pulau inilah tempat dewa yang bernama Enel tinggal. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan Nami yang ternyata sudah berada di kawasan terlarang tersebut, guys. Hingga pada akhirnya Nami pun dikejutkan dengan sebuah kejadian yang membuat seseorang harus mati di hadapan Nami. Tentu saja hal ini pun membuat Nami sangat panik, hingga pada akhirnya Nami pun memutuskan untuk kabur.
Episode 155 pun ditutup dengan memperlihatkan kedatangan pasukan keamanan yang ditugaskan untuk menangkap kelompok bajak laut topi jerami karena sudah memasuki kawasan Pulau Langit secara ilegal, sekaligus membawa mereka ke tempat dewa. Oke, kayaknya cukup segitu dulu ya guys rangkuman episode kita kali ini. Sampai jumpa di rangkuman episode berikutnya. Bye-bye.